رشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. المفاضلة بين العلم والعبادة. Ini bab menerangkan saling tingginya antara ilmu dan ibadah. Artinya tinggian mana antara ilmu dan ibadah, tinggian mana antara orang alim dan orang tukang ibadah. Wa fadlu ma bainal ilmi wal ibadati idza lam yukhilla biwajibin wa lam yuqassir fi fardin ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Adapun keutamaan barang yang antara ilmu dan ibadah, apabila lam yukhilla, tidak mencidrakan oleh orang, biwajibin, dengan perkara wajib. Apabila tidak mencidrakan, tidak merusak dengan perkara wajib, walam yuqassir, dan tidak teledor ia, fi fardin, pada ibadah fardu, ma'ruya, yaitu sesuatu hadis ruwiyah yang diriwayatkan anin nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa kanjeng Nabi yaitu bersabda oleh Nabi, yub'asul alimu wal abidu, dibangkitkan dari kubur orang alim dan orang tukang ibadah. Dibangkitkan dari kubur orang yang alim dan orang yang tukang ibadah. Fayuqalu lil abidi, maka dikatakan kepada yang tukang ibadah, udkhulil jannata, masuklah kamu ke surga. Wa yuqalu lil alimi, dan dikatakan bagi orang alim, itta'id hatta tashfa'a lin nasi. Itta'id, pelan-pelanlah engkau, santai-santailah engkau, sehingga memberi syafaat oleh engkau linasi, bagi manusia, bagi orang-orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu wa'allimu. Ta'allamu, belajarlah kalian. Wa'allimu, dan ajarkanlah oleh kalian. Fa inna ajral alimi wal muta'allimi sawa'u, maka sesungguhnya ganjaran orang alim dan orang yang belajar sawa'un, yaitu sama saja, setara.
Qila dikatakan wa ma ajruhuma, yaitu apa adapun ganjaran orang alim dan orang yang belajar. Faqala, maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mi'atu maghfiratin, yaitu 100 ampunan, wa mi'atu darajatin, dan 100 derajat, fil jannati, di surga. Wa qala aidan, dan bersabda Nabi pula, ajrul alimi ka ajri shaimil qaim. Ajrul alimi, adapun ganjaran pahalanya orang alim, yaitu seperti ganjaran as-shaimi, orang yang tukang puasa siangnya, al-qaimi, lagi berdiri ibadah malamnya. Lagi berdiri ibadah malamnya. Qala Malikun li Bani Wahbin, berkata oleh Imam Malik kepada Imam Ibnu Wahab, lama wadda'ahu, tatkala berpamitan oleh Ibnu Wahab akan Malik, la taj'al dhahraka jisran linnasi, janganlah kamu jadikan akan punggungmu jisran, akan jembatan, linnasi, bagi manusia. Jangan kamu jadikan akan punggungmu akan jembatan bagi manusia. Yajuzuna alaihi, lewat oleh manusia, alaihi, atas jembatan, ila ma yuhibbuna, kepada apa yang mereka sukai. Fa in akhsaron nasi man ba'a akhiratahu bidunya ghairi, maka sesungguhnya paling ruginya manusia, yaitu orang yang menjual akhiratahu, akan akhiratnya, bidunya ghairihi, dengan dunia orang lain. Qala Ibnu Wahab, berkata oleh Imam Ibnu Wahab, kuntu jalisan inda Malik ibni Anas, adalah oleh aku jalisan, yaitu duduk, orang yang duduk ngaji di sisi Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Idh hadarat sholatu duhur, tiba-tiba datang oleh waktu sholat duhur, ada yang adzan. Faro'ani Malik bin Anasin, maka melihat akan daku oleh Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ajma'u kutubi, mengumpulkan oleh aku, kutubi, akan kitab-kitabku, li aquma, agar supaya berdiri oleh aku, atawaddu, berwudu oleh aku, lissolati, untuk sholat. Faqala li,
Maka berkata Malik kepadaku, ya Abdullah ibn Wahb, wahai Abdullah bin Wahab, malladhi taqumu ilaihi bi afdala mimma anta fihi idza sahhat fihi niyyatuka. Malladhi taqumu ilaihi, tidaklah perkara yang kamu berdiri ilaihi menuju kepadanya, bi afdala, yaitu lebih utama, mimma anta fihi, ketimbang dari sesuatu, anta fihi yang adapun engkau berada fihi di dalamnya, yaitu berada di dalamnya. Idza sahhat fihi niyatuka, apabila lurus padanya oleh niatmu, apabila lurus benar padanya oleh niatmu. Intaha, selesai. Wallahu a'lam. Para guru, wali santri, para santri semuanya, mudah-mudahan kita alhamdulillah memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah. Moga dengan memasuki tahun baru Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hijrahkan kita dari kebodohan menuju berpengetahuan, dari kefakiran menuju kekayaan lahir dan batin, daripada kerendahan menuju ketinggian derajat, daripada kemalasan menuju kesemangatan ibadah dan belajar, dari su'ul khatimah menuju husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pertemuan ini materinya tinggian mana antara kiai sama tukang ibadah. Tinggian mana antara santri sama tukang ibadah. Apa tuh tukang ibadah? Sholat mulu, sholat mulu, baca Quran mulu, namanya ibadah. Ama yang belajar, dia sama temennya nyata, tadi saya ngaji ketinggalan, ini apa artinya, begitu. Ama ngederes pelajaran, tuh ini ngukur ganjar. Tinggian mana antara ilmu dan ibadah, antara orang alim sama orang yang tekun ibadah. Ada orang habis sholat isya nggak pernah tidur sholat, udah 2 rakaat salam bangun lagi sampai adzan subuh, enggak berhenti. Sama orang yang ngederes pelajaran yang udah diaji. Nih tinggian mana di mata Allah? Begitu, tinggian mana? Nah inilah materi kita sekarang. Jadi perlu diketahui, yang namanya orang alim, orang berilmu, itu lebih tinggi dibanding orang yang tekun ibadah. Tinggian orang alim. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili, Abu Umamah ini sahabat Nabi. Abu Umamah ini pernah juga
isya, di masjid subuh, di masjid kagak pulang duhur, di masjid asar, di masjid ampe Nabi kaget ngelihat duduk mulu di masjid. Begitu ditanya sama Nabi, Abu Umamah, ada apa kamu ini? Kok di masjid mulu? Yang lain pada pulang, kamu enggak pulang di masjid mulu. Ada apa? Kata Abu Umamah, duyunun lazimatni. Nabi cicilan. Saya punya utang, puyeng banget. Kalau di masjid tenang, kalau di masjid tenang. Jadi saya ini pusing, punya utang, lagi stres tingkat dewa. Tahu nggak dewa? Apa itu ya? Stres banget. Kata Nabi, jadi kamu di masjid ini bukan ibadah, bukan pengen nenangin diri aja. Kata Nabi, mau nggak ku ajarkan doa yang kalau kamu amalin, maka Allah bereskan hutangmu sampai akar-akarnya. Kata Abu Umamah, mau Nabi. Bentar Nabi, saya mau buka kertas dulu, mau nyatet. Kayak yang ngaji ini juga kayaknya. Jadi mau ya Rasulullah. Maka diajarkan doa sama Nabi. Ini kamu baca ya. Kata Nabi, jangan tinggal nih, amalin nih. Maka diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Diamalin doa Rasulullah ini oleh Abu Umamah dengan penuh kekhusyuan. Zikir, kebuka jalan-jalan hidupnya, mulai langkah kakinya rada jauh. Biasa kalau lagi bokeh males mau keluar juga males. Ini udah mulai foto telaga sampiran, foto doang, enggak. Kita baca doa ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal.
berlindung kepadamu daripada terlilit hutang dan didolimi orang-orang jahat. Diamalin oleh Abu Umamah. Tidak berapa lama lagi mulai kelihatan dibereskan oleh Allah berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Umamah dalam hadis Tirmidzi bingung tinggian mana antara ibadah sama ngaji sama sholat sunnah, ngaji sama puasa saban hari. Tinggian mana? Kata Nabi, jawab ya Abu Umamah, fadlul alim ala al-abid kafadli ala adnaku. Keutamaan orang alim Abu Umamah mengungguli tukang ibadah kaya keutamaan aku di atas yang paling rendahnya sahabat. Jadi orang alim enggak ada bandingannya. Jadi maka orang ngaji itu paling tingginya ibadah, enggak ada. Kata Imam Zuhri, bagi saya ngaji sama guru sejam lebih tinggi daripada sholat sunnah. Saya nggak berhenti 200 tahun. Mendingan ngaji sejam, masih gedean ganjaran itu. Kalau mau nyari ganjaran, ngaji nggak ada lawan. Ngaji. Kata Imam Syafi'i, ngaji itu lebih tinggi dibanding banyakin sholat sunnah. Udah sholat sunnah 2 rakaat, jadi habis itu madrasah ngapalin kitab-kitab. Begitu. Tuh begitu tinggi. Begitu juga Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, satu hari masuk ke Masjid Nabawi bareng Rasulullah habis dakwah Nabi. Pas masuk masjid ada dua kelompok. Yang satu lagi zikir la ilaha illallah, lagi zikir. Yang satu begitu. Yang satu lagi ngaji bab wudu, fardu wudu 6 ini lagi ngaji. Waktu masuk Nabi bilang, ini dua-duanya Abdullah bagus, majelis zikir bagus, majelis taklim bagus, tapi yang paling tinggi majelis taklim. Lu zikir 70 hari sama ngaji sehari, ganjarannya gedean ngaji sehari. 70 hari zikir gak berhenti ngaji. Kata Nabi, tahu gak kamu rahasianya aku diutus ini untuk apa? Nabi bilang, kata Abdullah bin Umar, Anda tahu, innama bu'istu mu'alliman. Kata Nabi, aku ini diutus untuk ngaji, ngajarin ngaji. Maka orang ngaji itu ganjarannya enggak kehitung. Orang yang ngaji itu ganjarannya enggak kehitung. Kenapa? Orang sholat kalau dia mati udah berhenti, nggak bisa sholat. Begitu. Orang baca Quran kalau dia mati berhenti, nggak baca. Ada nggak orang udah mati masih sholat aja ke masjid lagi? Ada nggak? Kalah.
Tapi ada orangnya udah mati, tapi nggak berhenti ilmunya, masih ngajar terus. Ada banyak. Contohnya kiai yang kita bedah di kitabnya, udah mati, masih ngajar, masih manfaat ilmunya, disampaikan, enggak berhenti. Wong ilmu. Makanya dijelaskan bila manusia mati putus amal perbuatannya. Yang kagak putus diantaranya ilmin yuntafa'u bih. Ilmu. Maka ngaji itu manfaat. Ngaji itu manfaat bagus. Apalagi mondok, udah cakep aja pujiannya. Padahal di pondoknya lagi tidur mulu. Ditanya tuh orang tuanya, tetangganya, "Bang, anakmu kemana?" "Lagi mondok." "Pada tidur." Itu cakepnya mondok begitu. Masih tidur aja katanya mondok. Itu kayak begitu. Jadilah saudara, ilmu itu tinggi. Mana keutamaan ilmu dibanding ibadah? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'asul alim wal abid. Di akhirat waktu kiamat datang, yang di dunianya rajin sholat sunat, rajin puasa sunat luar biasa, tapi ama ngaji males. Kalau ada tahlilan, apalagi malam ke-7, datang walaupun jauh. Begitu. Kalau ada pengajian, orang datang. Begitu. Ini nih di akhirat tuh di jembatan namanya Sirat. Orang kampung nyebutnya Siratul Mustaqim. Yang dulu di dunianya tukang ibadah, tukang tahajud, tukang duha, tukang puasa sunat, ame Allah. Hei yang di dunianya tukang ibadah, udkhulil jannah, masuk surga. Masuk surga. Suruh masuk. Suruh masuk. Pas ada kiai jangan masuk dulu. Enggak boleh kalau kiai. Kalau yang tukang ibadah suruh masuk dulu. Kiai entar dulu. Lu tolongin dulu. Siapa yang lu mau tolongin yang di neraka-neraka? Kata tuh kiai, saya dulu ingat waktu gua di dunia, waktu ngaji, sendal gua ditenteng oleh si Udin mana ya Rob? Dia di neraka. Ya Rob, aku mohon kepadamu, tolongin tuh si Udin yang masuk neraka, masuk surga gara-gara bantu kiai. Begitu. Jadi suruh tolongin. Enggak boleh masuk surga duluan, suruh nolongin. Siapa yang lu mau tolongin masuk, tolongin dulu. Kalau yang tukang ibadah nggak disuruh nolongin, emang ibadahnya buat dirinya. Kalau ngaji mau gausul ibad, nolongin orang, nolongin hamba-hamba Allah. Di akhiratnya bakalan nolongin. Kalau ngaji, nih bapak-bapak yang anaknya mondok, hafal Quran, hafal kitab, itu keluarganya andai walayadu bila amalnya kurang lalu masuk neraka. Kata anaknya, ya Rob, jangan. Saya mondok dibiayain sama bapak. Masa bapak saya di neraka, saya masuk surga? Saya nggak mau. Kalau enggak begitu. Itu keutamaan ilmu kayak begitu. Suruh belakang. Masuknya bukan maknanya di belakangin itu rendah, bukan.
tinggi kayak jagoan. Ada film tuh, musuh sih senang duluan, ujungnya modal. Kalau jagoan sengsara, ujungnya senang. Ada nggak film yang langsung jagoan menang? Ada nggak? Emang apa? Langsung habis. Itu persis kayak santri cerdas. Ada santri cerdas suruh pidato, dia langsung mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dia, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai, saya akhiri. Assalamualaikum. Jadi singkat padat. Isinya mana? Udah pahami aja sendiri. Begitu. Enggak jelas. Begitu kagak jelas. Orang alim enggak boleh masuk surga duluan, suruh tolongin. Maka orang-orang yang anaknya ngapal Quran, anaknya belajar kitab ulumul Quran, maka akan memberikan syafaat di akhirat nanti. Beruntung saking tingginya ilmu dibanding ibadah. Sebab ilmu itu kalau didongengin namanya dakwah. Itu bedanya. Ilmu kalau didongengin namanya dakwah. Ilmu. Tapi kalau ibadah kalau didongengin namanya riya. Ini kita malam habis tahajud berapa 100 rakaat kita dongeng. Bang, kenapa matanya riak-riak itu? Iya, malam habis tahajud 100 rakaat, subhanallah. Kata dia, dongeng-dongeng ibadah yang orang juga nggak lihat, namanya pamer tuh. Tapi kalau ngaji enggak, kita dongengin habis ngaji, bang, ternyata fardu wudu itu ada 6. Itu bukan ria, namanya dakwah. Bilangin. Makanya jadi santri belajar kita jangan pelit. Ada temennya nanya, saya kemarin nggak datang waktu ngaji, ketinggalan. Saya pengen nyoret. Ini artinya apa ini? Dia langsung melotot, makanya jangan malas. Dia marah-marah, nolongin kagak. Ini kagak bener nih. Orang nanya tolongin aja. Namanya dakwah. Ajarin biar benar. Begitu. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu, ayo pada ngaji. Nabi yang nyuruh ngaji, belajar. Udah dapat ilmu, wa'allimu, ajarin. Gitu, ajarin. Jadi belajar, ngajar, begitu. Kenapa guru-guru Quran itu kurang tinggi? Padahal hadisnya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yaitu orang yang ngajarin, yang belajar Quran dan ngajarin Quran. Dia bakal tinggi kalau dia paham hadis ini. Ngaji, ngajar. Jangan ngajarin Quran mulu, ngaji kagak bakalan khairukum, wong pakai waw wa 'allama. Man ta'allamal Quran wa 'allama, bukan fa'allama. Sebaiknya kamu yang ngaji Quran lalu ngajar. Ngaji dan ngajar dan ngaji. Temu udah mentang-mentang udah ngajarin Quran
usrat. Ngaji biar tinggi derajat. Ngaji karena nabinya tuh ta'allamu wa 'allim, belajar dan ngajar dan belajar. Emang apa? Fa inna ajral 'alim wal muta'allim sawa. Ganjaran orang yang ngajar, yang belajar sama, setara ganjaran, sama-sama dapat ganjaran besar. Orang yang ngaji itu ganjaran besar. Apa tuh yang namanya muta'alim? Biar kita beda. Sebab ada muta'alim, ada namanya mustami', ada namanya muhib. Ada 3. Orang belajar itu ada 3. Pertama namanya muta'alim, kedua mustami', 3 muhib. Apa tuh muta'alim? Dia ngaji, bawa buku, bawa pulpen, bawa kitab, nyatet. Namanya muta'alim. Bawa buku, bawa pulpen untuk nyatet. Kalau yang ngaji nyatet, ini namanya disebut muta'alim. Yang kedua namanya mustami', orang ngaji. Apa tuh? Datang ke majelis ilmu, kagak bawa buku, kagak bawa pulpen, bawanya HP buat ngerekam. Jadi namanya jiping. Namanya apa jiping? Ngaji nguping. Ini dibawa muta'alim, jiping. Karena namanya nguping doang, ya kadang nyangkut, kadang kagak. Kan yang namanya frekuensi itu bergelombang, kadang nyangkut, kadang kalingan pohon, begitu. Lupa. Waktu ditanya itu si bini sama lakinya, mah tadi ngaji apa di pengajian? Langsung aja, aduh bang, lu mau rugi banget. Pokoknya rugi aja. Rugi gimana? Aduh bang, lucu banget. Jadi dari 2 jam gurunya ngajar yang diingat lucu doang. Itu namanya ngopi. Kelasnya mustami', denger doang. Orang denger itu kadang nyangkut, kadang tidak. Begitu namanya mustami'. Yang ketiga namanya muhib. Apa tuh muhib? Ngaji gak dengerin, duduknya di tempat parkir. Namanya zikir. Zikir. Ngaji di tempat parkir. Bawanya handphone, ngerekam doang. Enggak ada nyatet, enggak denger. Pokoknya ngerekam, jadi tak ketik HP aja. Habis itu udah tetangganya muji subhanallah sampai jam 3 masih ngederes. Bukan HP-nya doang, lupa matiin rekamannya. Orangnya mati tuh begitu. Emang ada yang kayak begitu. Itu namanya muhib. Namanya demen doang, bantu ngaji. Orang ngaji gelarin karpet, gelarin ini, itu muhib. Tapi ngaji muamuannya bagus. Bagus. Yang tertinggi muta'alim. Ngaji itu nyatet. Sebisa kita apa yang dicatat, catat aja. Begitu ngaji. Yang kita ingat, ini namanya ngaji.
Ini yang ganjarannya besar. Pokoknya kalau ngaji bawa pulpen, bawa buku untuk mencatat apa yang kita bisa catat. Lalu ganjarannya berapa orang ngaji itu sama yang ngajarin? 100 ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Derajatnya 100 tingkat dibanding tukang ibadah. Yang tukang ibadah di lantai bawah, yang ngaji ini di lantai atas. Apartemen yang paling mahal tuh yang paling atas karena bisa melihat segala macam. Begitu. Kalau yang bawah lihat tembok dulu tembok. Begitu saudara. Tuh ngaji. Kemudian kata Nabi, ganjaran orang alim itu yakni orang ngaji nih, sama seperti orang yang puasa saban siang, tahajud saban malam. Ada orang tahajud dia ngaji, galian ngaji. Sampai Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Makamnya di Baqi' di Madinah. Moga kita semuanya pada bisa ziarah ke Imam Malik nanti di Baqi'. Imam Malik punya murid namanya Abdullah bin Wahab. Imam Malik punya murid Abdullah bin Wahab. Jadi waktu lagi ngaji, dengar di masjid ada adzan, itu lekarnya diberes-beresin, kitabnya ditutup. Imam Malik masih masih ngajar, masih pengajian, ditutup. Ditegur sama Imam Malik, itu yang namanya Wahab, Abdullah bin Wahab, karena mau sholat langsung. Kata Imam Malik, Abdullah bin Wahab, lu kudu tahu, yang lagi lu duduk di majelis nih ngaji, ini paling tinggi dibanding lu harus buru-buru sholat tuh dengar adzan mau wudu. Tar dulu ngaji dulu sampai kalau baru habis itu sholat tuh begitu. Imam Malik, karena ngaji ini ibadah juga. Dan paling tingginya ibadah. Sholat gak bakal sah tanpa ilmu, haji gak bakal sah tanpa ilmu. Begitu haji, apalagi dah tuh umroh gak bakal sah tanpa ilmu. Semuanya butuh ilmu. Dan ilmu ini pondasi. Lah rumah gak ada pondasinya hancur semua. Maka ilmu ini paling tinggi. Jadi ada pengajian, datang waktu sholat, kalau belum ditutup ngaji aja dulu, dengerin. Udah selesai ngaji, datang ke Buli, apa itu di Nampan ke Buli, makan dulu. Temannya pada makan, dia enggak, gua mau sholat dulu. Dia sholat, Allahu Akbar. Dia akhirnya habis nggak ya kemudian tuh makan aja dulu. Kalau lapar mau makan, daripada sholat ingat makan, mendingan makan ingat sholat. Begitu ngaji, begitu ngaji nggak apa-apa. Kata Imam Malik, udah ngaji dulu, entar habis ngaji kita juga sholat. Ngaji, karena ngaji lebih tinggi daripada sholat sunnah. Ngaji gede ganjarannya. Orang ngaji besar nilainya kita orang ngaji. Maka kalaulah kita di kampung kita ada majelis ilmu, di tempat kerja kita ada majelis ilmu, berkesempatan datang aja ngaji, datang ngaji, jangan. Tapi masalahnya pengajian ini di akhir zaman macam-macam. Udah cirinya kalau masuk itu di majelis taklim tuh nggak pakai registrasi. Begitu majelis taklim nggak perlu bayar 6 juta surga. Ini kagak bener. Kalau 6 juta surga, ya Allah murah amat, masih mahalan emek. Ini nggak bener yang kayak begitu.
taklim, datang ngaji aja. Yang kedua gak gampangnya lagi, udah dikit-dikit surga, modal cuman 10.000 surga, celana dipotong. Udah begitu surga, kalau itu dipotong kalah. Bukan begitu. Dilihat aja, gak gampangnya lagi. Begitu saudara, ini majelis ngaji aja. Kemana aja kita ngaji, penting biar dapat ilmu manfaat. Ini penting. Betapa ngaji itu besar ganjaran pahalanya. Besar, berbahagialah orang yang demen ngaji, berbahagialah orang tua yang demen mondokin anaknya agar supaya anaknya alim, dapat ilmu yang manfaat. Kemudian Imam Malik nasehatin sama Abdullah bin Wahab. Waktu udah lulus, lagi wisuda, Abdullah bin Wahab mondok di Imam Malik. Kata Imam Malik, dulo, orang Betawi istilahnya, dulo. Abdullah, kamu jangan sampai jadi jembatan ya. Guru, kata orang Jawa, gelugu turu. Apa itu gelugu? Itu batang kelapa yang ditaruh antara pinggir kali sama pinggir kali. Guru, jangan kamu jadi jembatan. Jangan jadi jembatan orang. Orang mau pada tinggi derajatnya ngamalin, lalu kamunya kagak ngamalin. Amalin yang kamu bisa amalin dari ngaji itu. Biar kata bismillah satu amalin, biar manfaat. Jangan jadi jembatan. Orang pada tinggi derajatnya, pada ini kita masih di situ aja. Gara-gara kita kagak ngamalin. Biar dikit diamalin ilmu. Biar dikit kayak sholawat. Biar kata 100 habis sholat diamalin. Biar barakah. Ini penting. Ini ilmu. Kenapa orang yang paling rugi di akhirat? Orang yang menjual akhiratnya demi dunia orang lain. Rugi. Orang pada tinggi derajatnya, kita tidak. Maka kita amalin biar kita juga tinggi derajatnya. Maka orang alim sama orang tukang ibadah, kalau mau dibandingkan tinggian orang alim. Tapi ada yang lebih tinggi, orang alim juga, ibadah juga. Dan ada yang paling parah, alim kagak, ibadah kagak. Ini namanya hamazi. Dalam dalil itu di ujungnya wa khiyarul khalqi hudatuhumu wa siwahum min hamazi. Manusia pilihan, manusia yang demen ngaji, demen ibadah. Wa siwahum, selain itu kayak laler, mainnya di tempat-tempat kotor. Mainnya di tempat kotor laler, tempat bagus nggak mau. Laler dikata ini ada bunga lo wangi, enggak tertariknya got aja. Ini namanya hamajil. Apa tuh hamajil? Ngaji kagak, ibadah kagak. Ya, ini namanya bangkai yang berjalan di muka bumi, bangkai hidup. Masih ada nyawa, tapi di mata Allah disebut bangkai. Buat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah jin dan manusia dicipta oleh Allah melainkan hikmahnya untuk ibadah. Nah ibadah ini perlu ilmu. Lah ilmu enggak, ibadah enggak. Ya. Kalau sekedar asal hidup, kayak sapi kemarin dipotong Idul Adha, pagi kerja, siang istirahat makan, sore kerja, habis itu pulang ke kandang untuk tidur, istirahat, besok pagi kerja lagi, siang makan, kerja lagi, sore pulang. Nah, kalau kita kayak begitu, pagi kerja, siang makan di warung Padang, lalu kerja lagi, lalu pulang ke komplek kita untuk istirahat dan tidur. Pagi begitu, kagak kenal Zuhur, kagak kenal Asar, kagak kenal Maghrib, kagak kenal Isya, kagak kenal Subuh. Lah kalau begitu mah nggak ada bedanya sama sapi. Maka kita udah ada beda sama sapi. Cara ngebedanya ngaji. Kalau sapi kagak ngaji, sapi kagak ngaji, yang kagak ngaji sapi. Saya bilang yang kagak ngaji sapi, sapi kagak, yang kagak ngaji yang kagak ngaji. Waduh, ini siapa yang ngajinya malas ini? Sapi. Sapi. Jadi kita kudu ngaji. Ala kulli hal, ibadah itu butuh ilmu. Ilmu apa aja manfaat. Jangan tidak ngaji. Dan ngaji ini didasari dengan torekat, dikir-dikir biar gampang belajarnya. Kita harus zikir, maka adalah beberapa zikir agar supaya kita gampang dapetin ilmu. Jangan kita di antara doa habis sholat, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan. Ya Allah, kasih cahaya di hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Hati kami kasih ilmu ya Allah, biar terang kayak bumi jadi terang gara-gara ada matahari. Hidup kami ini biar terang dengan dikasih ilmu. Begitu, minta ilmu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik. Ya Allah, beri cahaya hatiku dengan cahaya hidayah. Ini habis sholat dibaca. Untuk apa? Biar kita belajarnya mudah, biar kita otaknya encer, gampang kalau belajar. Itu mah gampangnya, pinternya ngeles mulu. Kalau ditanya sama gurunya, murid-muridku paham tidak? Paham guru, saya sih kagak. Murid-muridku paham tidak? Paham guru, saya kagak. Yang paham guru, saya ini si pinter, ini bebel gitu. Saya paham, jangan paham guru yang paham. Saya kagak ya. Saya paham, jangan pinter nolak. Disuruh baca kitab sama bapaknya, ayo kamu ini mondok, bapak mau tes. Maaf Pak, enggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Itu bapaknya langsung pergi ke optik Melawai, beli kacamata. Nenek kacamata, baca tuh kitab. Enggak bisa Pak. Lu bilang pakai kacamata bisa. Iya, ini kacamata saya pakai kan bisa. Kalau pakai kacamata bisa. Kalau baca kitab ya kagak. Nah ini pinter ngeles namanya. Yang kayak begini ya, kita belajar yang sungguh biar dapetin ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ini belajar
orang belajar itu capek, kata Ibnu Abbas, dzuliltu thaliban wa uziztu matluban. Aku capek, letih waktu masih mondok, tapi aku mulia sesudah aku dapetin ilmu banyak. Jadi orang mondok kudu capek. Kuper nggak apa-apa, jarang bergaul. Yang penting dapetin ilmu manfaat. Begitu. Orang mondok tergantung kesungguhan niat. Kalau kagak dapet ilmu dan itu singkatnya, pertama yang paling tinggi ilmu juga, ibadah juga. Dua, yang paling tinggi ilmu dibanding ibadah. Ketiga, yang paling tinggi ibadah. Yang paling buruk ilmu kagak, itu paling buruk. Dan itu namanya hamajil. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dan diberikan kemampuan ibadah. Hidup kita semuanya makin berkah, ilmu kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah. Allah beri kita semuanya berkah dunia, berkah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Kajian kita segini dan ada beberapa maklumat yang akan disampaikan oleh